Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naufal Jaki dengan NIM 12070050489. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya pada mata kuliah Deep Learning mengenai pengenalan pola batik menggunakan algoritma variational autoencoder. Detailnya, pada algoritma variational autoencoder ini saya menambahkan layar konvolusional, menjadikan arsitekturnya menjadi konvolusional variational autoencoder. Dan juga saya menambahkan convolutional neural network yang bertujuan untuk klasifikasi modelnya. Pada convolutional variational autoencoder ini bertujuan untuk menghasilkan representasi laten yang bermakna dari data input. Dalam konteks pengenalan pola batik, representasi ini dapat membantu model untuk mengidentifikasi ciri-ciri yang penting atau pola yang mendasari dari gambar batik. Untuk model CNN-nya di sini dengan menggunakan representasi laten yang mana dihasilkan oleh CVI ini digunakan untuk melakukan klasifikasi. Dengan demikian, model CNN dapat belajar pola-pola yang lebih tinggi dan kompleks yang dapat meningkatkan kinerja klasifikasi pada tugas pengenalan pola batik. Pertama-tama, kita mengimport komponen-komponen atau library yang diperlukan, seperti lapisan-lapisan Fancy 2D, Max Pooling 2D, dan lain sebagainya dari TensorFlow digunakan untuk membangun model ini. Kemudian dataset diimport dari Google Drive. Kemudian untuk lokal dataset tab-nya ini di proyek ini pola spot batik. Pada kode ini kita memeriksa apakah gambar pada dataset itu apakah valid, bisa dibuka atau ada error dalam datasetnya. Dataset yang telah diimport dimuat menggunakan fungsi load and process image. Ini memeriksa validitas gambar, melakukan resize, dan normalisasi nilai pixel. Data dibagi menjadi trend, validation, dan test. Kemudian label diubah menjadi bentuk one-hot encoding menggunakan label binaries. Di sini ada input parameternya, di mana input set ini disesuaikan dengan format gambarnya. Terus ada latent dim, width size, terus epoch, kemudian classifier epoch, dan turning graph-nya. Fungsi create underscore CVIA ini membuat convolutional variational autoencoder CVIA beserta model encoder dan decoder yang terkait, di mana encoder input adalah input gambar yang akan dimasukkan ke dalam model. X di sini sejumlah lapisan P2D dan Max Pooling 2D yang mengurangi dimensi gambar secara bertahap, diikuti oleh lapisan flatten dan beberapa lapisan dense untuk mereduksi dimensi menjadi representasi laten. Pada ruang laten ini, Z-min dan Z-log part adalah dense layer yang mewakili nilai rata-rata, min, dan log variance. Multivariat dalam ruang laten ini adalah bagian dari proses pembentukan representasi laten, stokastik atau variasional dari model. Sampling ini adalah fungsi khusus yang digunakan dalam operasi sampling untuk mengambil sampel dari distribusi normal dengan mempertimbangkan mean dan log variance. Decoder. Pada decoder H ini, dense layer pada bagian decoder untuk mentransformasi representasi laten. Decoder mean di sini distance layer yang menghasilkan output decoder yang kemudian diubah bentuknya untuk sesuai dengan bentuk input gambar asli. Model CVI encoder dan decoder ini, CVIA model keseluruhan CVI yang mewakili yang mengambil gambar sebagai input dan menghasilkan rekonstruksi gambar sebagai output. Encoder model encoder yang mengambil gambar sebagai input dan menghasilkan representasi laten, min,
sebagai output. Dalam decoder, model decoder yang mengambil representasi laten sebagai input dan menghasilkan rekonstruksi gambar sebagai output. Outputnya, fungsi mengembalikan tiga model CVAE, model encoder, dan model decoder. Fungsi ini memberikan representasi laten yang terstruktur dan berguna untuk data gambar, dan model ini digunakan dalam memanfaatkan representasi laten tersebut dalam tugas klasifikasi dengan model CNN. Fungsi create CNN classifier ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengcompile model convolutional neural network untuk tugas klasifikasi. Model CNN sekuensial, di mana inisialisasi model sekuensial yang berarti lapisan-lapisan ditambahkan secara berurutan. Conv2D 32 kernel size 3,3, excitation value input set sama input set, di mana lapisan konvolusional pertama dengan 32 filter, ukuran kernel 3x3, fungsi aktivasi relu dan input set sesuai dengan parameter input set. Di sini juga ada max pooling 2D, di mana full size-nya 2,2, di mana lapisan max pooling untuk mengurangi resolusi spesial gambar. Kemudian ada conv2d 64, juga kernel size-nya 3,3, terus activation relu adalah lapisan konvolusi kedua dengan 64 filter dan ukuran kernel 3x3. Max pooling 2D full size 2,2 adalah lapisan max pooling untuk mengurangi resolusi spasial lagi. Kemudian ada flatten. Di sini lapisan untuk meratakan output dari lapisan sebelumnya menjadi vektor satu dimensi. Dan 128 activation relu, di mana lapisan dense fully connected dengan 128 neuron dan fungsi aktivasi relu. Dense non-process activation softmax adalah lapisan output dengan jumlah neuron sesuai dengan jumlah kelas non-classes dan fungsi aktivasi softmax untuk tugas klasifikasi multi-class. Di sini ada model compile-nya, di mana mengkompilasi model dengan konfigurasi optimizer, fungsi loss, dan metrik evaluasi. Optimizer Adam menggunakan optimizer yang efisien untuk tugas training deep learning. Kemudian ada loss categorical loss entropy, di mana fungsi loss untuk tugas klasifikasi multi-kelas. Metrik akurasi, di mana metrik evaluasi yang ingin diukur selama training. Outputnya, fungsi mengembalikan model CNN yang telah dibuat dan dikompilasi. Fungsi ini dapat digunakan untuk membuat model CNN yang siap untuk dilatih pada data klasifikasi dengan menggabungkan dengan representasi laten dari model CVAE. Nah, pada pembuatan fungsi create CVAE, fungsi create CVAE dipanggil untuk membuat model CVAE beserta encoder dan decoder. Input set dan latent dim disediakan sebagai parameter untuk fungsi pembuatan model CVAE. Model CVAE dikompilasi dengan optimizer Adam dan fungsi loss binary constant profile. Model CVAE dilatih menggunakan dataset range image atau data latnya. Range image digunakan sebagai input dan target output karena tujuan CVAE adalah merekonstruksi input efforts. Efforts CVAE, efforts ini menentukan jumlah iterasi pelatihan. Batch size menentukan jumlah sampel yang digunakan dalam setiap iterasi pelatihan. Data validasi ini digunakan untuk monitoring performa model. Setelah pelatihan selesai, representasi dari data validation dan tes diekstraksi menggunakan model encoder. Encoder.edit digunakan untuk menghasilkan representasi laten dari data gambar. Dengan proses ini, model CVAE telah dilatih untuk merekonstruksi
dan menghasilkan representasi laten yang bermakna. Representasi laten ini kemudian dapat digunakan dalam tugas klasifikasi menggunakan CNN seperti di bawah. Jadi model CNN. Jumlah kelas dan kelas ini ditentukan berdasarkan jumlah kategori unik dalam data pelatihan science label. Fungsi create CNN classifier dipanggil untuk membuat model CNN klasifikasi atau klasifikasi CNN. Input set dan classes disediakan sebagai parameter untuk fungsi pembuatan model CNN dikompilasi dengan optimizer Adam, fungsi loss categorical catastrophe dan metrik evaluasi akurasi. Model CNN dilatih menggunakan data frame image dan label one part encoded. Frame label one part. Epos classifier epos jumlah iterasi pelatihan. Batch size menentukan jumlah sampel yang digunakan dalam setiap iterasi pelatihan. Data validasi, validation image dan validation label one part digunakan untuk monitoring performa model selama pelatihan. Ini hasilnya. Di mana lossnya itu 0,6062 dan lossnya itu 0,6062 juga, menggambarkan bahwa model ini baik karena tidak jauh loss-nya. Kemudian untuk akurasi sendiri, di sini akurasinya itu 94% dan test loss-nya itu 0,46%. Di sini ada kode untuk melihat label yang telah diklasifikasi oleh CNN ini, di mana pada model ini kita mencoba untuk menampilkan 3 dari label yang ada di tes label one shot ini, di mana mengambil prediksinya itu di test image. Ini contoh selesainya, di mana ada actual label, di mana batik ini adalah batik keraton, kemudian prediksinya menunjukkan batik keraton. Di sini sesuai antara actual label dan juga prediksinya. Kemudian ada gambar batik keraton lagi dan juga prediksi labelnya batik keraton, sama sesuai. Dan yang terakhir ada label dari gambar awalnya batik keraton dan prediksi labelnya batik keraton juga. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.